Seni rajah tubuh, atau lebih dikenal dengan sebutan tato, merupakan salah satu seni tertua di dunia. Keberadaan tato diduga pertama kali hadir di bumi pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Salah satu tato tertua ditemukan di Mesir, di tubuh mumi. Dari Mesirlah konon, tato mulai menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke kalangan suku Indian di Amerika hingga bangsa Polinesia di wilayah Asia. Kata tato, yang berarti menandakan sesuatu, kerap dipakai oleh suku-suku terasing di dunia untuk menandakan wilayah, pangkat, hingga kesehatan seseorang. Bentuk dan gambar tato pun beraneka ragam, tergantung kesepakatan dari suku-suku tersebut. Salah satu tato tertua di dunia dimiliki oleh suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tato suku Mentawai diperkirakan muncul pada zaman awal prasejarah atau sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Tak berbeda dengan suku-suku lain di dunia, tato bagi suku Mentawai juga merupakan simbol struktur kemasyarakatan. Pembuatan tato di suku Mentawai menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Tato dibuat dengan cara mencampurkan bubuk hitam hasil bakaran kayu dengan air tebu yang telah diperas sarinya. Campuran itu kemudian diaduk hingga merata. Hasil campuran itulah yang kemudian digunakan untuk merajah tubuh. Dengan menggunakan alat yang dinamakan penitik, hasil campuran bubuk hitam dan sari tebu ditusukkan perlahan-lahan ke dalam kulit hingga menembus kulit ari. Selain sebagai lambang status sosial, tato juga dinilai oleh masyarakat suku Mentawai sebagai lambang prestasi yang telah dicapai dalam hidup. Bagi salah satu suku tertua di dunia ini, tato tak hanya dilihat sebagai sebuah seni, namun juga sebagai perlambang kejayaan dan keperkasaan kelompok. Dayak, sebuah suku tradisional di tanah air yang diduga telah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi. Masyarakat suku Dayak awalnya adalah pendatang di Pulau Kalimantan. Mereka berasal dari Yunan, Cina Selatan. Pergulatan masyarakat pendatang ini dengan alam Kalimantan membuat mereka menemukan budaya baru yang akhirnya membentuk suku bernama suku Dayak. Tak berbeda dengan suku Mentawai, suku Dayak pun mengenal tato. Seni rajah tubuh di suku Dayak ini
lebih akrab dikenal sebagai betik. Betik bagi sebagian masyarakat Dayak merupakan bagian dari tradisi, religi, dan status sosial masyarakat. Betik terkadang juga dibuat sebagai penghargaan bagi seseorang yang dianggap sebagai pahlawan. Meski tak jauh berbeda, motif tato Dayak lebih variatif daripada yang dimiliki suku Mentawai. Aturan-aturan membuat tato pun disesuaikan dengan struktur sosial orang yang ditato dan penempatan tatonya. Namun secara religi, tato diyakini masyarakat Dayak sebagai api yang menerangi perjalanan seseorang menuju alam keabadian setelah kematian datang. Semakin banyak tato dimiliki oleh seseorang, maka semakin teranglah jalan menuju alam lain itu. Seperti layaknya suku tradisional lainnya, tato Dayak juga dibuat dari bahan-bahan alam. Abu hasil bakaran kayu damar atau kayu ulin biasanya menjadi bahan utama pembuatan tato tradisional Dayak. Terkadang tato juga dibuat dari jelaga periuk yang berwarna hitam. Setelah mendapatkan arang yang cukup hitam, pembuatan tato pun bisa dimulai. Arang hitam kemudian ditumbuk hingga halus sampai berbentuk bubuk. Bubuk ini kemudian dicampur dengan minyak tradisional suku Dayak. Campuran inilah yang kemudian menjadi cat utama pembuatan tato. Terus nah dito telang punya betik tepat. Sebelum menato, motif yang akan dibuat dilukis di kulit terlebih dulu. Bagi kaum laki-laki, tato merupakan bentuk penghargaan atau penghormatan, sedangkan bagi kaum perempuan, tato lebih terkait dengan religi. Setelah motif terbentuk, tato dibuat dengan cara menusukkan mata jarum yang tajam ke kulit. Dulu, sebelum mengenal jarum, suku Dayak biasanya menggunakan duri pohon jeruk atau membentuk mata kayu yang tajam sebagai penusuk kulit. Kini seiring perubahan zaman, tradisi pembuatan tato di suku Dayak pun semakin menghilang. Tak heran jika hanya kaum tua berumur 50 tahun ke atas yang memiliki tato. Meski bernilai seni dan budaya tinggi, sebagian masyarakat Dayak mengaku malu memiliki tato di tubuhnya. Image pelaku kriminal yang disandang pemilik tato di tahun 1980-an turut membuat hilangnya tradisi tato suku Dayak.
Di salah satu sudut kampung kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung siang itu terlihat lebih ramai dibanding hari biasa. Bangunan kecil yang sekaligus berfungsi sebagai studio Ken Tato dijadikan markas para anak muda penggemar tato. Mereka sengaja bertemu, mengobrol dan bertukar informasi perihal perkembangan tato. Namun siapa yang mengira para anak muda ini sebenarnya adalah generasi penerus tradisi tato yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Kalau mau ada. Jangan English. Ada bagas aja. Ini nanti tatoin. Ketika zaman sudah berubah, keberadaan mereka tak bisa lagi disamakan dengan seni tradisional tato di masa lampau. Tato sudah tak lagi dipandang sebagai bagian prosesi ritual ataupun identitas strata sosial. Rajah tubuh ini sudah menjadi aliran karya seni yang dapat dinikmati siapa saja, tak peduli tua, muda, miskin kaya atau pria wanita. Tato tradisional adalah seni rupa tradisional. Mengapa dia dikaitkan dengan seni rupa? Karena ada aktivitas melukis atau menggambar. Yang membedakan seni rupa konvensional yang kita ketahui selama ini seperti melukis di kanvas, melukis di kain, melukis di kertas, atau menggambar. Nah, untuk seni tato, media yang digunakan adalah tubuh manusia. Image tato yang sempat dihubungkan dengan keberadaan narapidana telah hilang. Tato tak lagi dikesankan seram atau berhubungan dengan ritual adat. Ia telah menjadi sebuah seni rajah tubuh yang justru disukai oleh kalangan muda sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Berbeda dengan tato tradisional yang mengandung nilai sakral, tato modern tak mempunyai aturan-aturan tertentu. Bagi para penikmat tato modern, merajah tubuh di bagian tertentu seperti payudara, paha, pinggul, maupun bagian tubuh yang sifatnya sensitif, justru menimbulkan nilai keseksian tersendiri. Gue sendiri itu senang sama yang namanya seni. Nah, jadi gue limpahnya dengan apa ya? Gue suka seni tato sih dari dulu kalau ngata-ngata kayaknya keren gitu. Ya even itu mau orang dari preman kayak dari golongan anak-anak motor kayak gitu, ngeliatnya kayaknya aduh asik ya, kayak punya gambar di tubuh gitu. Lebih terlihat seksi. Jika dulu tato dikerjakan oleh para dukun adat dengan alat sederhana, kini tato dilakukan dengan alat elektrik. Hanya rasa sakit di tato saja yang tetap sama dari zaman dulu hingga sekarang. Tak seperti tato tradisional yang hanya mempunyai warna biru karena hasil benturan darah merah dengan kulit. Tato modern justru memiliki warna beraneka ragam.
Peminat tato cukup memilih warna yang disukainya dan motif yang diminati. Ibarat lukisan kanvas, tato di tubuh manusia pun diasosiasikan sebagai sebuah lukisan tubuh. Dari bentuk bunga ini berarti alirannya udah benar-benar satu keindahan. Terus kita tumpu lagi dengan bentuk tribal ini, estetika dia main. Bentuk kelekukan tubuh, sehingga bentuk lekuk tubuh kenapa kita ambil dari bentuk kesini semua, itu menandakan bahwa si bentuk ini kelihatannya ramping. Biarpun misal pun terjadi suatu bentuk badannya besar atau apa, tapi tetap kelihatannya ramping. Kita buat petipis. Kemarin mah nyampe kali kayaknya ini kaosnya ken-ken, ini mah yang ini mah. Uniknya seni menyakiti tubuh ini belakangan mulai bergeser peminatnya. Jika dulu penggemar tato selalu didominasi oleh kaum lelaki, kini hampir 60% peminatnya justru kaum hawa. Sayangnya, pergeseran budaya dalam seni mentato tak meninggalkan makna yang berarti. Seni merajah tubuh manusia yang awalnya memiliki arti dan nilai kesakralan tinggi, kini hanyalah bagian dari tren gaya hidup semata.